Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di dunia ini, Feng Shui memiliki darah dewa yang paling murni. Dalam waktu beberapa tahun, dia pasti akan mampu melakukan terobosan ke alam mendalam ilahi dan menjadi orang pertama di seluruh sejarah benua langit yang mendalam yang mencapai jalan ilahi. Setelah itu, dia masih memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dan kamu, Xuanyuan Wentian, kamu tidak hanya tidak dapat melakukan terobosan ke alam mendalam ilahi, kamu juga tidak memiliki masa depan. Terlebih lagi, karena garis keturunan dan jiwamu telah sepenuhnya rusak, terganggu dan hancur, setelah kematianmu, kamu akan benar-benar menghilang dan kamu tidak akan dapat bereinkarnasi selamanya. Mengejek lawan, membuatnya marah, dan kehilangan ketenangan terkadang lebih efektif daripada memotong salah satu lengannya. Yunce jelas telah berhasil, karena semua kata-katanya telah menusuk ke dalam organ vital Xuanyuan Wentian. Seluruh tubuh Xuanyuan Wentian bergetar dan aura hitam di tubuhnya menjadi kacau. Jelas sekali dia sangat marah. Tepat ketika Yunce hendak menambahkan bahan bakar ke dalam api, dia tiba-tiba dan secara tidak sengaja melihat bahwa gemetaran Xuanyuan Wentian sudah mulai tenang dan bahkan kemarahan di matanya mulai berkurang dengan cepat. Hehehe, Xuanyuan Wentian mulai tertawa dan tawanya tidak lagi ganas tetapi malah sangat suram. Penguasa ini sudah menjadi penguasa surgawi dunia, dewa iblis yang memiliki kekuatan cara ilahi, bagaimana aku bisa marah oleh manusia biasa sepertimu? Yunce membuka mulutnya dan menutupnya. Xuanyuan Wentian ini berubah dari tenang menjadi jengkel dan tiba-tiba kembali tenang lagi. Kemudian, dia menjadi kesal karena kata-katanya sendiri sebelum dia tiba-tiba menjadi tenang lagi. Perubahan emosi yang intens dan terus-menerus ini sungguh gila. Masa depan tanpa batas dan kemungkinan tak terbatas. Xuanyuan Wentian tertawa muram, kalianlah yang benar-benar tidak memiliki masa depan atau kemungkinan. Karena hari ini, penguasa ini hanya akan memusnahkan kalian semua di sini. Boom. Di langit yang tanpa cahaya, kegelapan telah menjadi seperti zat padat lengket yang berangsur-angsur turun sambil bergemuruh. Di dunia tanpa cahaya, ia tampak seperti makhluk kegelapan ganas yang melahap langit dan bumi. Yunce merasa tekanan kuatnya semakin kuat saat ini. Matanya menembus kegelapan dan dia menyadari bahwa kegelapan yang bergemuruh berkumpul di belakang punggung Xuanyuan Wentian. Perlahan-lahan ia tumbuh dan menjadi lautan kegelapan yang semakin besar di mana perbatasannya hampir tidak terlihat. Batas atasnya adalah langit sedangkan batas bawahnya adalah lautan luas. Alis Yunce berkerut dengan ganas, energi dalam di sekujur tubuhnya melonjak dan Heaven's Meeting Sword dengan cepat menyapu di depannya. Daerah di mana istana samudera tertinggi berdiri telah benar-benar gelap dan bahkan dengan kekuatan mata para raja, mereka masih tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada 3 meter di luar mereka. Feng Shui menyapu tangannya yang bersalju dan api Phoenix menyala di langit, mengembalikan cahaya ke dunia. Apa, kekuatan macam apa ini? Perubahan yang menakutkan di langit dan bumi. Tekanan menakutkan yang jauh lebih menakutkan daripada neraka dalam pikiran mereka, mereka tidak berani membayangkan bahwa akan ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini dan kekuatan ini sebenarnya datang dari seseorang yang mereka kenal. Yunce, penguasa ini ingin melihat bagaimana kamu masih akan berjuang di hadapan kekuatan Dewa Iblis. Pedang Iblis Malam Abadi menusuk ke depan. Dengan tindakan sederhana, lautan kegelapan tak terbatas yang menutupi langit dan bumi menyelimuti Yunce, sehingga tidak ada jalan keluar baginya. Yunce menarik napas kuat-kuat dan seluruh energi dalam tubuhnya mulai beredar tanpa hambatan. Selain keberadaan abnormal Jasmine, ini adalah tekanan terberat dan kekuatan paling menakutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya.
Itu berbeda dibandingkan dengan semua kekuatan yang dia tahan di benua langit yang mendalam, perbedaan total dalam hal level dan alam. Suanyuan Wentian tidak pernah bisa benar-benar memasuki jalan ilahi, ini bukanlah kata-kata kosong. Karena bahkan ketika dia meninggal, dia tidak akan pernah bisa mencapai umur panjang, kekuatan jiwa, dan kesadaran spiritual dari jalan ilahi yang sejati. Namun, hanya dalam hal kekuatan, dia memang berada di alam mendalam ilahi. Alam mendalam ilahi yang belum pernah ada sebelumnya di benua langit yang mendalam. Melawan kekuatan pada level itu, Yunce sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Namun, jika itu melawan Suanyuan Wentian, Yunce dengan giat melangkah maju. Heaven's Meeting Sword diayunkan dengan kuat dan api gagak emas melonjak beberapa ratus meter ke udara, membentuk lautan api merah yang mengusir kegelapan dengan kuat. Lautan kegelapan bertabrakan dengan kuat dengan nyala api yang dahsyat di udara. Dalam sekejap, langit gelap terbelah menjadi dua dunia terpisah yang berbeda. Bagian yang lebih tinggi adalah kegelapan yang lengket dan pekat sementara bagian bawah adalah nyala api panas yang membuatnya tampak seolah-olah matahari keemasan sedang terbit. Kilauan apinya menyinari ke bawah dan membentuk sinar indah di permukaan laut. Itu, di bagian utara tempat bertemunya langit merah dan hitam, seolah-olah gambaran yang digambarkan adalah gambaran hari kiamat. Bahkan para praktisi mendalam yang tahan terhadap racun iblis memandang dengan sekuat tenaga ke arah utara, tidak mau melewatkan gambar ini. Ini adalah gambar yang lebih mengejutkan daripada bencana alam manapun dan mereka pasti hanya akan menemukannya sekali dalam hidup mereka dan tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Siapapun dapat mengetahui bahwa kegelapan adalah kekuatan Suanyuan Wentian sedangkan api merah adalah kekuatan Yunce. Meski jaraknya ratusan kilometer, mereka masih bisa mengetahui dengan jelas perkembangan pertempuran tersebut. Kakak Hyun, semoga beruntung. Kedua lengan Feng Shui mencengkeram ujung gaunnya erat-erat karena hatinya tidak bisa tenang. Kedua dunia tetap berada dalam kebuntuan hanya untuk beberapa saat sebelum kegelapan tiba-tiba turun, dengan kuat menekan lautan api. Ketika penindasan dimulai, secara bertahap menjadi semakin intens dan cahaya dari api menjadi semakin redup. Lautan api yang membara tampak seperti matahari yang telah ditelan oleh awan gelap dan dalam sekejap, separuhnya telah menghilang. Kakak Hyun, Feng Shui menjerit, kaget saat kedua tangannya memegangi dadanya erat-erat. Jasmine telah memberi tahu Yunce sebelumnya bahwa jika dia memandang alam mendalam dasar hingga alam mendalam berdaulat sebagai satu alam besar, maka alam mendalam ilahi adalah alam yang sangat berbeda. Ketika berada dalam keadaan ekstrim, Yunce bisa melawan Tyrant mendalam dengan kekuatan langit mendalam, dia bisa melawan Sovereign mendalam dengan kekuatan Tyrant mendalam. Ketika dia berada di dalam Tyrant mendalam, dia sudah bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik ekstrim yaitu Huang Jiwuyu. Selama ini, kekuatannya mampu melampaui satu atau bahkan dua alam yang mendalam. Namun, meskipun Sovereign mendalam, dan mendalam ilahi tampak seperti mereka hanya satu wilayah yang terpisah, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Itu sangat besar dalam sejarah benua langit yang mendalam, meskipun ada banyak penguasa dan penguasa yang tak terhitung jumlahnya, raja yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah ada dewa yang mendalam sebelumnya. Pada saat ini, Yunce, yang telah melangkah ke Sovereign mendalam berhadapan dengan orang pertama dalam sejarah benua langit yang mendalam yang menerobos kemacetan Sovereign mendalam, yang memiliki kekuatan cara ilahi. Dia juga secara pribadi menyaksikan betapa besarnya kesenjangan antara kedua dunia tersebut. Api gagak emas yang dia nyalakan dengan sekuat tenaga hanya bertahan 5 detik sebelum mereka dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan jalan ilahi Suanyuan Wentian. Ada tekanan yang seolah-olah langit sedang runtuh. Seluruh tubuh Yunce bergetar dan lautan api dengan cepat jatuh bersama tubuhnya. Ketika dia mendekati permukaan laut,
api gagak emas di tubuhnya padam dan tidak ada cahaya lagi antara langit dan bumi. Kegelapan yang menyelimuti langit tampak seperti mulut iblis yang berguling dan memakan Yun Ce di dalamnya. Hahaha. Suan Yuan Wentian mengeluarkan tawa histeris yang menggetarkan. Yun Ce, apakah kamu melihat ini? Inilah kekuatan Dewa Iblis. Tidak peduli seberapa besar keberuntungan yang Anda miliki, bahkan jika Anda melakukan peningkatan besar-besaran, semuanya tidak ada artinya. Di hadapan kekuatan Dewa Iblis, kamu tetaplah seekor semut. Aura iblis kegelapan mulai bergulir dengan intensitas yang lebih besar, secara bertahap dan sepenuhnya menekan aura Yun Ce. Tiba-tiba, suara melengking yang tajam terdengar dan cahaya pedang berwarna merah terang tiba-tiba melesat ke arah langit. Kegelapan yang pekat terpecah lapis demi lapis dan ujung pedang menembus ke arah Suan Yuan Wentian. Kemanapun ujung pedangnya pergi, ia menyapu tornado yang berputar-putar. Tawa histeris Suan Yuan Wentian tiba-tiba terputus. Dunia kegelapan telah ditembus dari bawah ke atas oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga. Ujung pedang yang memancarkan cahaya merah terang mengarah ke perutnya. Meski telah menembus seluruh dunia kegelapan, kekuatan pedang itu tetap tidak berkurang sedikit pun. Itu pedang tercela itu lagi. Suan Yuan Wentian melolong dan tiba-tiba menarik pedang iblis malam abadi ke bawah. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce bertabrakan dengan kekuatan jalan ilahi. Sejak apinya benar-benar padam, dia sudah merasakan betapa menakutkannya kekuatan jalan ilahi. Ketika mereka hendak bersilangan pedang, dia sudah cukup mempersiapkan diri. Namun, saat pedang mereka bertabrakan, seluruh tubuh Yun Ce masih bergetar. Kedua lengannya mati rasa dan dia pingsan. Saat itu juga, kesadarannya sebenarnya telah tersebar. Yun Ce mendengus pelan dan tubuhnya berputar ke belakang. Teruslah berjuang. Hanya ketika kamu berjuang cukup lama kamu akan merasa lebih putus asa. Semua aura hitam berkumpul kembali di belakang Suan Yuan Wentian dan dia menikamkan pedangnya ke arah Yun Ce. Kegelapan mengalir seiring dengan serangan itu. Yun Ce, yang terbang mundur, dengan paksa menstabilkan keseimbangannya dengan posisi terdistorsi. Aura dalam pada dirinya melonjak dan nyala api menyala kembali. Menghadapi pedang Suan Yuan Wentian yang berada dalam posisi membunuh, Yun Ce tidak hanya mundur atau menghindar, dia malah mengayunkan pedangnya. Ruang di sekitar pedang itu hancur dengan cepat seperti kaca dan energi tak terbatas menyatu dengan api ilahi yang membakar. Suasana berubah dan terbakar. Pedang pembunuh iblis pemalu surga dan pedang iblis malam abadi menembus udara pada saat yang sama, saling bentrok. Dalam sekejap, dunia kehilangan semua suara sebelum kembali meletus dengan dahsyat ketika atmosfer yang rapuh mengeluarkan suara melengking yang panjang, dan runtuh hingga beberapa puluh kilometer. Api dan kegelapan di sekitarnya dipisahkan secara paksa dan ribuan gelombang besar menyapu 50 km laut. Hahaha. Istana Samudera tertinggi dipenuhi dengan banyak tangisan gugup saat seluruh istana samudera bergetar hebat, seolah-olah istana itu bisa runtuh sepenuhnya kapan saja. Darah mengalir keluar dari mulut Yun Ce. Kedua lengannya tidak terasa dan dia terlempar seperti meteor yang jatuh. Namun, sikap pedang Suan Yuan Wentian masih belum bisa ditahan sepenuhnya. Banyak aura pedang kegelapan menyerang tubuhnya, menghancurkan pakaian luarnya sambil menambahkan banyak garis darah ke tubuhnya. Sebaliknya, Suan Yuan Wentian baru saja terlempar ke belakang kurang dari 30 meter. Hanya ketika dia mendekati permukaan laut di dekatnya, Yun Ce akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya kesakitan dan area yang diserang langsung oleh aura pedang merasakan sakit yang luar biasa. Kedua lengannya, yang menahan kekuatan menakutkan itu, mengeluarkan bercak darah. Di dalam benua langit yang mendalam, satu-satunya orang yang bisa menahan pukulan dari Suan Yuan Wentian adalah Yun Ce. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan Yun Ce, lengan mereka pasti akan hancur.
Perlahan-lahan mengangkat Heaven's Meeting Sword lagi, api gagak emas di tubuhnya menyala sekali lagi saat energinya yang dalam melonjak di sampingnya. Meskipun ada banyak noda darah di seluruh tubuh Yun Ce sekarang dan dia mulai sedikit terengah-engah, kekuatannya yang bangkit kembali tidak lebih lemah dari sebelumnya. Suanyuan Wentian ini, pada titik ini, Yun Ce sudah yakin bahwa meskipun Suanyuan Wentian tidak akan pernah mendapatkan umur panjang dan kesadaran spiritual dari jalan ilahi, kekuatannya yang menakutkan memang benar-benar berada dalam alam mendalam ilahi. Alasan mengapa ada kesenjangan besar antara Sovereign mendalam dan Divine mendalam adalah karena, siapapun di bawah mendalam Divine, tidak peduli seberapa kuatnya, tetaplah manusia. Ketika seseorang melangkah ke alam mendalam ilahi, dia akan melampaui alam fana dan menjadi dewa sejati di antara manusia. Lawan Yun Ce sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, tetaplah manusia, bahkan kekuatan Moonslayer Devil Sovereign sudah merosot ke level manusia. Namun, hari ini, dia mengandalkan kekuatan fana untuk melawan seseorang yang memiliki kekuatan jalan ilahi. Bukan hanya itu, ini adalah pertarungan yang harus dimenangkan bagaimanapun caranya. Oh, kamu sebenarnya hanya mengalami luka ringan. Melihat kondisi Yun Ce, keheranan yang mendalam muncul di mata hitam pekat Suanyuan Wentian, namun, dia segera melontarkan senyuman dingin setelahnya. Bagus sekali, penguasa ini akan menikmati perjuanganmu sepenuhnya. Suara Suanyuan Wentian berubah arogan. Saat dia melepaskan kekuatan cara ilahi, kekuatan Yun Ce tidak bisa lagi menekannya sedikit pun. Dia tertawa terbahak-bahak saat pedang iblis malam abadi menyerang. Sinar pedang gelap yang lebarnya hampir 300 meter menyapu ruang angkasa, menebas ke arah Yun Ce. Yun Ce memusatkan pandangannya saat dia terbang ke atas, melompat setinggi 3 kilometer. Cahaya hitam melintas di bawah kakinya dan celah gelap langsung membelah lautan di bawahnya. Dengan kedua tangannya terangkat tinggi, dia mengunci posisi Suanyuan Wentian. Api menyala di sekitar bilah pedang dan auman serigala langit bergema di lautan luas. Tebasan serigala langit Phoenix. Ruang terkoyak seperti kapas dan bahkan energi gelap yang pekat pun dipahat dengan kejam. Melintasi ruang beberapa kilometer dalam sekejap, gambar serigala langit menghujani langsung ke arah dada Suanyuan Wentian. Di hadapan kekuatan Dewa Iblis penguasa ini, kekuatan kecil ini hanyalah lelucon belaka. Suanyuan Wentian tidak menggunakan pedangnya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan seberkas cahaya hitam menghantam gambar serigala langit yang menyala-nyala. Di tengah ledakan suara ratapan yang tiba-tiba, orbit gambar serigala langit yang menyala-nyala terpelintir dan menyapu sisi Suanyuan Wentian. Kemudian, ia meledak di belakang Suanyuan Wentian dan tornado energi yang meledak dengan cepat ditelan kegelapan. Apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan jalan ilahi, inilah perbedaan antara Anda dan penguasa ini. Menghadapi Yun Ce, Suanyuan Wentian mengulurkan 3 jari yang ternoda oleh cahaya hitam. 30 napas. Dalam 30 napas, penguasa ini akan melenyapkanmu menjadi abu gelap. Bahkan jika kamu menggunakan primordial mendalam arc, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tangan penguasa ini. Dan kemudian, burung Phoenix kecil itu akan menjadi yang berikutnya. Apa yang disebut kemungkinan dan masa depan tanpa batas yang kamu bicarakan, hanyalah lelucon belaka di mata penguasa ini. Kegelapan berputar dan Suanyuan Wentian menyapu bayangan ilusi dalam kegelapan saat dia dengan cepat mendekati Yun Ce. Pedang iblis malam abadi sekali lagi menebas, menyerang dengan cahaya pedang berujung 6 yang aneh. Saat itu muncul tepat di depan tubuh Yun Ce. Itu telah berubah menjadi formasi pedang gelap yang sangat besar, menyebabkan jiwa Yun Ce mengalami rasa sakit yang luar biasa dan menusuk. Konflik melintas di wajah Yun Ce. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk menerimanya secara langsung dan malah dengan cepat menggunakan bayangan patah Dewa Bintang,
sepenuhnya menghindari formasi pedang. Suanyuan Wentian langsung mengunci kembali posisinya juga dan melancarkan serangan pedang kedua yang merobek ruang seperti sambaran petir yang melonjak. Sosok Yun Ce melintas lagi, menghancurkan 5 bayangan setelahnya 150 meter jauhnya. Suanyuan Wentian melontarkan 5 serangan pedang berturut-turut dan semuanya tidak berarti apa-apa di bawah bayangan patah Dewa Bintang Yun Ce yang aneh dan tak terduga. Aspek terkuat dari seni Dewa Jahat, inti seni mendalam Yun Ce, adalah energinya yang sangat besar dan pedang berat di tangannya bahkan dapat membuat kekuatan destruktifnya mencapai tingkat ekstrim. Jadi, bentrokan langsung bukanlah sesuatu yang dia takuti. Biasanya, bayangan patah Dewa Bintang sebagian besar digunakan untuk melengkapi kelemahan keterampilan gerakannya yang mendalam, mencegah lawannya melarikan diri dan memaksa lawannya untuk bertukar pukulan dengannya secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dia secara berturut-turut menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk menghindari bentrokan langsung dengan lawannya. Karena hanya dengan 2 serangan pedang sebelumnya, dia sudah menerima damage yang cukup besar. Teror kekuatan jalan ilahi telah melampaui ekspektasinya. Kabur. Wajah Suanyuan Wentian berubah ganas, penguasa ini ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Tangan Suanyuan Wentian tiba-tiba mengulurkan tangan dan dia dengan kuat menggenggam tempat Yun Ce berada. Dalam sekejap, beberapa ratus kilometer ruang di sekitar Yun Ce telah sepenuhnya terdistorsi dan di tengah distorsi tersebut, mereka berkumpul menuju posisi Yun Ce. Ekspresi Yun Ce langsung berubah, karena dia jelas merasakan ruang itu sendiri menyempit dan seluruh bagian tubuhnya terasa seolah-olah ditekan di bawah pelat besi yang sangat berat. Bahkan pernapasannya pun terhambat parah. Dia buru-buru ingin menjauh tetapi tubuhnya hanya berhasil bergoyang sedikit, sebelum ruang di sekitarnya menyusut lagi. Kekuatan penekan di tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lipat, bahkan mencegahnya mengangkat lengannya sejenak. Ini. Di alam kedaulatan ini, ruang angkasa sudah begitu rapuh dan lemah. Suanyuan Wentian menarik tangannya dan dengan santai mendekatinya. Ini adalah intervensi terhadap ruang angkasa dengan kekuatan cara ilahi, kekuatan maha kuasa yang tidak akan pernah Anda miliki kesempatan untuk melakukan kontak dengannya sepanjang hidup Anda. Biarkan penguasa ini menyaksikan jika Anda akan mengemis sambil mengibaskan ekor Anda seperti semut rendahan itu, di saat putus asa. Hahaha. Menghadapi Yun Ce yang sudah menjadi kura-kura di dalam guci, Suanyuan Wentian tertawa arogan. Pedang iblis malam abadi diayunkan dan sinar pedang hitam pekat yang panjangnya sekitar 10 meter menembus ke arah Yun Ce yang tersegel di ruang angkasa, membawa kekuatan cara ilahi yang tak tertandingi. Yun Ce mengerang sambil mengertakkan giginya, berjuang sekuat tenaga. Stempel ini benar-benar berbeda dari penjara kegelapan yang digunakan Suanyuan Wentian saat itu. Penjara kegelapan menggunakan energi iblis kegelapan untuk secara paksa membatasi kemampuan pergerakan target, tapi yang diberikan pada Yun Ce adalah segel spasial yang dieksekusi dengan mengganggu ruang murni melalui kekuatan yang sangat besar. Segel spasial adalah hal yang pernah dialami Yun Ce sebelumnya, tetapi dia belum pernah mengalami segel spasial yang begitu mengerikan. Energi dalam di sekujur tubuhnya tercurah dengan liar, namun, dia hanya berhasil sedikit menggeser tubuhnya. Namun, sinar pedang gelap telah menembus ruang, menyerang langsung ke dadanya. Bahkan pedang pembunuh iblis pemalu surga tidak dapat sepenuhnya membubarkan sinar pedang gelap yang berasal dari pedang iblis malam abadi karena dengan kejam menghantam dada Yun Ce. Di tengah semburan cahaya hitam, awan besar kabut berdarah meledak, langsung mewarnai tubuh bagian atas Yun Ce menjadi merah. Erangan menyakitkan juga keluar dari mulut Yun Ce. Namun, Suanyuan Wentian menyipitkan matanya, karena serangan pedang ini, serangan pedang yang membawa kekuatan jalan ilahi, jelas-jelas menyerang langsung ke dada Yun Ce, namun tidak menembus tubuhnya. Itu benar-benar tubuh yang ulet.
Suanyuan Wentian perlahan bersenandung. Meskipun matanya membawa getaran lucu, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang berkepanjangan. Karena dia sangat yakin bahwa meskipun tubuhnya sendiri terkena serangan langsung seperti ini oleh sinar pedang itu pasti akan tertembus juga. Mungkinkah tubuh Yun Ce benar-benar melampaui fisik iblis penguasa ini? Itu jelas tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan serangan ini? Suanyuan Wentian melontarkan senyuman ganas iblis keji dari sudut bibirnya. Sinar pedang hitam pekat yang panjangnya hampir beberapa ratus meter tiba-tiba muncul di atas pedang iblis malam abadi. Tak lama kemudian, sinar pedang itu malah mulai menyusut dengan cepat, menyusut dari beberapa ratus meter, menjadi hanya sepanjang 2 kaki. Mati. Ruang di sekitar sinar pedang hitam pekat mengeluarkan suara ratapan, seolah-olah bergetar karena sinar pedang ini yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ruang di sekitar pedang iblis malam abadi benar-benar meledak, hancur menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya. Sinar pedang yang memiliki warna hitam lebih pekat dari jurang itu sendiri merobek ruang yang hancur dan terbang langsung menuju dada Yun Ce dengan aura dewa kematian. Tampaknya pada saat yang sama, api emas cemerlang tiba-tiba muncul dari tubuh Yun Ce. Abu mata air kuning. Bum bum bum. Api gagak emas meletus dengan liar dengan tubuh Yun Ce sebagai pusatnya dan dengan setiap suara yang menggelegar, lapisan api lainnya akan meledak ke arah luar. Ruang yang tersegel dan menyusut secara intens di bawah energi mendalam Suanyuan Wentian langsung dicairkan dengan kuat. Setelah ditembus oleh lebih dari 20 lapisan api, bahkan sinar pedang yang terbang ke arah Yun Ce telah sepenuhnya dilenyapkan pada jarak beberapa meter dari dada Yun Ce. Oh! Mata Suanyuan Wentian sekali lagi melebar. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan raungan gila yang entah karena marah atau gembira. Bagus. Berjuang begitu saja. Berjuanglah sekuat tenaga. Menghadapi kobaran api yang mengerikan yang meletus dengan liar, Suanyuan Wentian malah menghadapi mereka di tengah aumannya yang gila. Semua energi gelap di belakang tubuhnya langsung berkumpul ke pedang iblis malam abadi. Kemudian, setelah ayunan pedang iblis malam abadi, busur cahaya gelap yang sangat besar muncul, menghantam api gagak emas yang masih menyebar dengan kecepatan luar biasa. Aduh! Api Golden Crow yang meledak langsung terpotong oleh busur cahaya gelap. Melihat dari jauh, tampak seolah-olah matahari yang terik telah dibelah menjadi 2 tepat di tengahnya. Yun Ce, yang baru saja lolos dari segel spasial dan melepaskan Yellow Springs Ashes dengan sekuat tenaga masih belum bisa bernapas ketika tekanan yang sangat berat turun dari langit. Yun Ce dengan keras menggertakkan giginya saat dia dengan paksa mengedarkan energi dalam tubuhnya yang sudah dalam keadaan kacau balau. Di tengah aumannya yang keras, Heaven's Meeting Sword dihempaskan ke atas dengan sekuat tenaga. Menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. Aura pedang berat berwarna merah terang melonjak ke atas, dengan kejam menghantam busur cahaya gelap yang berasal dari pedang iblis malam abadi. Energi dari busur cahaya gelap langsung melemah tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Yun Ce. Dengan serangan pedang yang dia buru-buru keluarkan sehingga energi dari pedang berat itu menyebar setelah kebuntuan singkat. Yun Ce mengerang saat dia dikirim terbang jauh seperti daun layu yang diaduk oleh badai. Sepertinya inilah batas perjuanganmu. Kali ini, mati total. Suanyuan Wentian perlahan mengangkat tangannya. Niat pedang tak berbentuk bergema diam-diam antara langit dan bumi dan kemudian, dia dengan lembut mendorong keluar pedang iblis malam abadi. Dunia tiba-tiba terdiam sesaat. Semua warna, suara, dan objek membeku sepenuhnya. Di antara langit dan bumi, hanya ada satu pedang hitam besar yang tampak seolah-olah berasal dari kedalaman api penyucian yang menembus udara. Jejak hitam pekat yang ditinggalkannya tampak seolah-olah seluruh langit telah terbelah. Pedang yang tidak bisa kembali. Sebuah teknik pedang ekstrim yang hanya bisa diaktifkan setelah mencapai tingkatan tertinggi dari pedang absolut perkasa surga.
Itu juga merupakan satu-satunya jurus pedang di puncak yang dicapai Xuan Yuan Wentian setelah mengorbankan seluruh hidupnya di jalan pedang. Sejak dia mengolahnya, tidak pernah ada orang yang bisa menghindari serangan pedang ini. Serangan pedang ini terlalu cepat, sampai pada titik di mana bahkan Yun Ce tidak dapat menangkap jejaknya. Namun, sensasi sedingin es dari pukulan yang mengancam jiwa menusuk jiwanya dengan kejam. Tubuhnya selangkah lebih cepat dari kesadarannya dan tampaknya secara naluriah memperluas penghalang dewa jahat. Saat penghalang dewa jahat meluas, pedang iblis malam abadi menghantam penghalang dewa jahat seolah-olah pedang itu terbang keluar dari celah di celah dimensional. Seolah-olah dia tersambar petir, tubuh Yun Ce, yang awalnya dalam keadaan terbang mundur, langsung terlempar ke bawah seperti meteorit yang jatuh. Dalam sekejap, dia terlempar beberapa puluh kilometer jauhnya. Gigi Yun Ce hampir hancur karena kertakannya saat energi di seluruh tubuhnya dikumpulkan ke penghalang dewa jahat. Semua luka di tubuhnya juga telah pecah sepenuhnya. Apa yang tampak seperti serangan pedang sederhana, sebenarnya membawa kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat itu menabrak penghalang dewa jahat, Yun Ce bisa merasakan seolah-olah tulang di seluruh tubuhnya akan tersebar sepenuhnya. Dalam sekejap, hanya dalam waktu singkat yang bisa diabaikan itu, dia telah dikirim terbang 20 hingga 30 km jauhnya. Pada saat itu juga, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang dewa jahat, berada di ambang kehancuran. Terlebih lagi, pedang iblis malam abadi yang berada tepat di depan matanya telah menusuk dengan kejam ke dalam penghalang dan bahkan tidak sampai 5 inci dari dadanya. Belum lagi itu masih mendekat dengan cepat. Ini adalah serangan pedang dari pendekar pedang nomor 1 di benua langit yang mendalam. Lebih jauh lagi, itu adalah serangan pedang pamungkasnya yang dilengkapi dengan kekuatan cara ilahi. Mampu menahannya untuk sesaat dengan kekuatan manusia, sudah cukup untuk tercatat dalam sejarah sebagai keajaiban di benua langit yang mendalam. Dan di detik berikutnya, dia tidak mungkin menahannya, apapun yang terjadi. Surga gemuruh. Yun Ce dengan keras mengertakkan giginya dan tetesan darah dari mulutnya tersebar ke udara saat gerbang keempat seni dewa jahat terbuka. Energinya yang dalam melonjak dan auranya yang dalam tumbuh. Kekuatan pertahanan penghalang dewa jahat langsung meningkat kekuatannya dan kemudian, segera meletus setelahnya. Dan pada saat ini, Yun Ce telah dikirim terbang hampir 50 km oleh pedang iblis malam abadi. Supreme Ocean Palace kini berada kurang dari 5 km di belakangnya. Akhirnya, pedang iblis malam abadi nyaris tidak terguncang oleh hancurnya penghalang dewa jahat. Darah panjang berceceran di langit, saat Yun Ce jatuh langsung ke laut. Dan pada jarak ini, sudah cukup bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Supreme Ocean Palace untuk menyaksikan pemandangan ini dengan jelas. Kakak Yun, dengan wajah cantiknya paling rendah, Feng Shue'er berteriak. Tidak lagi mempedulikan hal lain, api Phoenix menyala di sekujur tubuhnya dan dia terbang lurus ke utara. Dengan bingung, Feng Zukui dan Feng Tianwei ingin menghalanginya tetapi mereka hanya berhasil menangkap udara kosong. Namun, sebelum dia terbang keluar dari wilayah Ocean Palace, suara Yun Ce tiba-tiba bergema di samping telinganya. Suir, tidak perlu mengkhawatirkanku. Lindungi Yuanba dan yang lainnya. Meskipun suaranya sedikit lemah dan menyakitkan, suaranya sangat tenang. Feng Shue'er perlahan berhenti dan dia menatap kosong ke arah lautan luas yang telah menelan Yun Ce sejak lama. Pedang iblis malam abadi menggambar bayangan hitam panjang di langit dan kemudian terbang kembali ke tangan Xuan Yuan Wentian. Dia sebenarnya berhasil memblokirnya secara langsung. Xuan Yuan Wentian bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit dan kemudian tertawa sinis. Sepertinya dia menggunakan semacam kartu truf terakhir tapi dia seharusnya sudah mati sekarang. Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba merasakan aura Yun Ce datang dari kedalaman lautan dan bahkan bergerak semakin jauh.
Mata hitam Xuan Yuan Wentian menyipit tajam. Dia sebenarnya masih punya cadangan, ingin kabur. Penguasa ini ingin melihat kemana kamu melarikan diri. Tubuh Xuan Yuan Wentian turun, tenggelam ke lautan tak berbatas saat dia mengejar aura Yunce. Di kedalaman lautan yang luas, di mana ujung-ujungnya tidak terlihat, sulit untuk menentukan lokasi seseorang dan bahkan lebih sulit lagi untuk membedakan arah dengan jelas. Yunce menyimpan Heaven's Meeting Sword dan menekankan tangannya ke dadanya, dengan cepat menstabilkan lukanya. Tubuhnya membelah air laut yang sedingin es saat ia melarikan diri lebih jauh ke kedalaman laut dengan kecepatan tercepatnya. Di belakangnya, aura Xuan Yuan Wentian tiba-tiba menyelimuti ke bawah dan semakin mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Tawanya yang keras dan arogan bahkan menembus air laut dan bergema di telinganya. Yunce, larilah sekuat tenaga, larilah sekuat tenaga. Namun, meskipun kamu melarikan diri ke ujung dunia, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tangan penguasa ini. Yunce tidak berbalik dan sekali lagi mempercepat. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang tajam, dia membelah penghalang berat di air laut dan dengan cepat menyerbu ke wilayah laut yang lebih dalam. Di belakangnya, ada aura gelap yang berat dan menyeramkan yang mendekat dari Xuan Yuan Wentian. Ketika Xuan Yuan Wentian sudah mencapai jarak setengah kilometer di antara mereka, keduanya sudah tenggelam 30 km di bawah permukaan laut. 30 km ke laut dalam, lingkungan sekitarnya benar-benar diselimuti kegelapan tanpa sedikit pun cahaya. Tekanan air di tempat ini cukup untuk menghancurkan praktisi mendalam menjadi bubur daging. Itu adalah zona kematian yang sangat menakutkan. Dan di sini, Yunce yang telah melarikan diri lebih jauh ke laut, tiba-tiba berhenti, saat tubuhnya berbalik, cahaya gelap pekat melintas di matanya untuk sesaat. Sudut mulutnya yang masih perlahan mengeluarkan darah, sebenarnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman aneh dan ringan.